Bab 940. Warrior yang kalah. Kali ini, warrior yang tidak banyak basa-basi. Pedang dewa barbar yang ada di tangan warrior yang langsung menyapu ke depan. Energi pedang melengkung, tetapi tidak lama kemudian, energi pedang masih belum sampai di depan orang berbaju hitam, langsung berhenti. Seolah-olah waktu berhenti. Bodoh. Idiot. Terdengar suara pria berbaju hitam, energi pedang warrior yang pun seketika hancur. Selanjutnya, 13 orang berbaju hitam mengangkat tangan, kekuatan misterius pun seketika muncul. Saat kekuatan ini muncul, ruang dimensi langsung mulai remuk, sangat merinding. Ruang dimensi yang remuk membuat warrior yang mulai serius, karena dia menyadari ada energi misterius yang mulai menarik fisiknya, seolah-olah akan menarik hancur dirinya. Lalu, dia menyadari di dalam ruang dimensi ini, dia tidak bisa bergerak, bahkan energi hitam pun tidak bisa digerakkan, seolah-olah waktu membeku. Ini kekuatan apa? Ekspresi warrior yang semakin serius. Kesempatan terakhir, di mana Ratu Wuing? Ujar pria berbaju hitam. Sudah mati. Ujar warrior yang. Sudah mati. Pria bertopeng hitam pun kaget, lalu mengamuk, brengsek, Ratu Wuing menguasai hukum kegelapan, kamu atas dasar apa bisa? Saat ini, dari badan warrior yang langsung mengeluarkan jiwa pedang yang menakutkan. Setelah jiwa pedang muncul, energi misterius yang ada di sekeliling pun seketika hilang tanpa jejak. Jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Pria berbaju hitam pun merasa heran, sedangkan pria bertopeng hantu pun terkejut dan diam tak berkata. Mereka tentu saja sudah pernah memeriksa status warrior yang, tapi di dalam pemeriksaan tidak mengatakan warrior yang sudah mencapai jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Jadi, sekarang melihat warrior yang mencapai jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, dia langsung terdiam. Warrior yang mengeluarkan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat itu saat di kota Yunhai. Sedangkan pemeriksaan pria bertopeng hantu ini sudah dilakukan sebelum itu. Otomatis mereka tidak akan mengetahui bahwa warrior yang sudah mencapai jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Mustahil, kamu. Pria bertopeng hantu masih ingin berkata sesuatu, tetapi di saat ini warrior yang mendadak menghilang dan muncul di depan pria bertopeng hantu. Di waktu bersamaan, kepala pria bertopeng hantu pun putus. Kamu yang paling banyak basa-basi. Warrior yang mengayunkan pedang dewa barbar, memutar badan melihat sekelompok pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam pun berkata, jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, hukum kecepatan. Aku sudah meremehkanmu, tetapi ini tidak akan menghalangimu mati hari ini. Suara pria berbaju hitam hilang, 12 orang berbaju hitam lainnya mengangkat tangan. Kemudian muncul satu persatu pusaran pusat energi. Setelah pusaran pusat energi hitam ini muncul, ruang dimensi pun ditelan, menjadi ruang dimensi hitam. Sekarang, di sekitar menjadi gelap gurita. Warrior yang pun sangat serius, karena dia menyadari jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat tidak bisa menahan penyerapan pusaran pusat energi hitam ini. Tidak bisa ditahan, malah terus diserap. Bahkan bisa menyerap jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Saat ini, warrior yang mulai takut. Kekuatan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat ini tidak lebih lemah dari kekuatan hukum biasanya, tapi di saat ini, jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat yang kuat juga tidak bisa menahan penyerapan pusaran pusat energi hitam. Pusaran pusat energi ini sebenarnya kekuatan apa? Warrior yang tidak ada waktu untuk banyak berpikir, karena pusaran pusat energi sudah menyerap sampai di depannya. Berhenti.
Warrior yang maju selangkah, lalu berteriak, pusaran pusat energi pun berhenti menyerap, sekitar seolah-olah berhenti. 1 detik kemudian, pusaran pusat energi seketika hilang. Kekuatan domain, dan merupakan domain pedang. Ujar pria berbaju hitam, nada bicara pun sedikit curiga. Warrior yang tidak berani terus mengeluarkan domain pedang, jika musuh menyerang, dengan masa hidup sekarang pasti akan langsung mati. Jadi, warrior yang langsung mengeluarkan hukum kecepatan, muncul di depan pria berbaju hitam, lalu pedang Dewa Barbar mengandung jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat menebas ke arah kepalanya. Satu tebasan ini, ruang dimensi di sekitar orang berbaju hitam pun retak, bahkan permukaan tanah ambruk hampir 100 meter ke bawah. Saat pedang Dewa Barbar Warrior yang pun hanya berjarak 10 cm, energi hitam pun muncul di kening pria berbaju hitam, menahan kekuatan pedang Dewa Barbar yang menakutkan. Di bawah perlindungan energi hitam, pedang Dewa Barbar tidak bisa menebasnya. Warrior yang pun kaget, energi hitam yang menahan pedang Dewa Barbar mendadak mengalir masuk ke pedang Dewa Barbar dan menghantam ke arah dadanya. Buff. Energi hitam pun menghantam warrior yang mundur ratusan meter. Setelah berhenti, ekspresi warrior yang pun berubah, karena energi hitam ini menyelimutinya. Dia juga merasakan energi hitam sedang menyerap energi kehidupan yang ada di dalam tubuhnya. Warrior yang langsung menggerakkan jiwa pedang, tetapi dia pun kaget. Jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat tidak bisa menghapus energi kematian hitam ini. Bahkan jiwa pedangnya malah sedang diselimuti oleh energi hitam ini. Jangan meronta lagi, ini adalah penyatuan energi kematian dan kekuatan gelap. Jika jiwa pedangmu benar mencapai alam ketiadaan, mungkin masih bisa menghapusnya. Sayangnya, kamu hanya jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Pria berbaju hitam pelan-pelan berkata, tentu saja, sudah diselimuti oleh energi hitam dan kekuatan gelap, meskipun jiwa pedangmu sudah mencapai alam ketiadaan juga tidak ada gunanya. Ternyata energi kematian. Warrior yang mencibir, energi hitam di dalam tubuh mulai bergerak, masuk ke dalam saluran nadi. Beberapa saat kemudian, energi hitam pun pelan-pelan dikeluarkan dari dalam tubuh warrior yang jika orang lain, bahkan rahasia lu terkena energi kematian dan kekuatan gelap, selain pendekar suci membantu, kalau tidak pasti akan mati. Tetapi, warrior yang akan takut dengan energi kematian. Di dalam tubuhnya ada musuh dari energi kematian, yaitu energi ungu kosmik. Ternyata energi kematian selemah ini. Warrior yang pun tertawan, ekspresi remeh, tetapi dalam hati mulai serius. Energi hitam terus bergerak, jiwa pedang menyelimuti badan, berubah menjadi perisai pelindung jiwa pedang yang tipis. Kali ini, aku cukup terkejut, ujar pria berbaju hitam. Selesai berkata, pria berbaju hitam dan 12 orang berbaju hitam di waktu bersamaan menghilang dari tempat semula. Selanjutnya muncul cahaya pedang dan suara benturan pedang. Warrior yang semakin bertarung semakin kaget, ekspresi semakin serius. Karena pertarungan ini dia terus tertekan, tidak ada kesempatan menyerang balik. Meskipun sudah mengeluarkan hukum kecepatan. Teknik dari 13 orang ini sangat aneh. Membuat warrior yang merasa semuanya hanya ilusi, bagaikan tubuh jiwa. Tapi warrior yang menyadari, mereka ini adalah manusia, bukan tubuh jiwa. Orang-orang berbaju hitam kadang muncul kadang menghilang. Pas menghilang, tidak akan bisa merasakan aura mereka satupun. Seperti hantu. Ini masih belum seberapa, yang paling utama, serangan orang-orang berbaju hitam ini sangat aneh. Warrior yang tidak pernah melihat kekuatan ini,
kekuatan ini tidak hanya bisa menekan jiwa pedang, juga bisa menghancurkan pertahanan fisik. Jika bukan karena dirinya ada kecemerlangan niat pedang dan kekuatan tempur yang kuat, mungkin dari awal sudah mati. Yang paling menakutkan dari orang-orang berbaju hitam ini adalah kerja sama mereka. Sangat perfect. Kerja sama orang-orang berbaju hitam ini sangat perfect, sama sekali tidak memberikan dia kesempatan, membuat warrior yang merasa mereka hanya satu orang. Saat ini warrior yang akhirnya mengerti kenapa orang perkumpulan pedang kuno bisa dibunuh 13 orang ini. Jangankan murid perkumpulan pedang kuno, bahkan dia sendiri juga tidak ada keyakinan bisa mengalahkan 13 orang ini. Jika mengeluarkan domain pedang dan hukum kematian mungkin masih ada peluang. Tapi, setelah menyadari kekuatan menakutkan orang berbaju hitam ini, dia tidak berani sembarangan mengeluarkan domain pedang, karena tidak hati-hati akan menjadi bunuh diri. Sedangkan hukum kematian, tanpa bantuan domain pedang, hukum kematian juga tidak ada gunanya. Karena kerjasama mereka sangat perfect, kekuatan tempur sangat kuat. Dalam kondisi ini, hukum kematian tidak akan bisa mengalahkan musuh. Beberapa saat kemudian, warrior yang mulai terluka. Tetapi, sampai sekarang juga tidak ada kesempatan untuk menyerang balik. Ini benar-benar penindasan. Warrior yang masih tidak mengeluarkan serigala emas dan wuying, karena juga tidak bisa membantu. Bukan mengatakan kekuatan serigala emas dan wuying lemah, melainkan kekuatan 13 orang ini terlalu aneh dan masih belum menyerang sekuat tenaga. Serigala emas dan wuying keluar, paling hanya bisa menahan sebentar, jika tidak hati-hati mungkin serigala emas dan wuying akan berkorban. 1 lawan 1, tidak peduli dia, serigala emas maupun wuying, tidak lebih lemah dari musuh. Namun, 13 orang bekerja sama, mereka bertiga juga tidak akan bisa mengalahkan mereka. Henti. Aku beritahu wuying ada di mana. Di saat ini, mendadak terdengar suara warrior yang selesai berkata, 13 orang berbaju hitam pun berhenti. Ketua mereka berkata, Orang berbaju hitam masih belum selesai berkata, warrior yang malah langsung menghilang dari tempat, pas muncul kembali sudah berada di ribuan meter jauhnya. Kabur. Orang-orang berbaju hitam pun tercengang. Bersambung.